Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Bonatua Silalahi menggugat pasal 169 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan dirinya menuntut kejelasan soal keaslian dokumen pendidikan calon pemimpin negara. Uji material Undang-Undang Pemilu diajukan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi yang didampingi kuasa hukumnya Abdul Ghafur Sangaji. Dalam sidang ini pemohon mengajukan uji Undang-Undang Pemilu terkait dengan aturan bagi calon presiden dan pejabat publik yang hanya diminta melampirkan fotokopi ijazah terlegalisir tanpa verifikasi keaslian dokumen. Kemudian pemohon menilai mekanisme tersebut menimbulkan ketimpangan di masyarakat. Mengingat masyarakat wajib menunjukkan ijazah asli untuk berbagai keperluan administrasi. Namun calon pemimpin negara tidak diwajibkan dengan hal yang sama. Melalui uji material Undang-Undang Pemilu, pemohon meminta KPU mewajibkan autentikasi ijazah asli bagi seluruh pejabat publik mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Kepala Daerah, DPR, hingga DPRD. Daftar alat bukti tolong disesuaikan. Melihat bahwa permasalahan isu ijazah Bapak Jokowi itu adalah masa belakang. Dalam hal ini selaku orang kebijakan publik saya berpikir kita harus melihat masa depan. Masa depan kita harus perbaiki peraturan-peraturan perundang-undangan. Kenapa? Pada intinya kita menemukan dari dokumen-dokumen yang saya kumpulkan dari KPU, KPUD, dari berita-berita penjelasan ketua komisioner-komisioner dan dari peraturan perundang-undangan PKPU itu memang tidak pernah melakukan namanya autentikasi yang istilah rejim undang-undang kearsipan autentikasi. Istilah rejim pemilu itu, undang-undang pemilu adalah klarifikasi. Jadi mereka hanya sebatas verifikasi. Jadi tidak pernah ada disandingkan originalitas fotokopi legalisir yang dikumpulkan mereka terhadap aslinya. Sehingga boleh dikatakan belum ada yang pernah melihat asli ini. Bagaimana asli ini lahir menjadi fotokopi tidak bisa. Bahkan saya juga tidak, selama KPU mengasih fotokopi ijazah tidak pernah melihat proses bagaimana mereka menciptakan dokumen itu dan dikasih ke saya, apakah dari soft copy, apakah dari hard copy atau bagaimana. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan 2 ekor sapi berlarian di tol Jakarta Cikampek tepatnya di kilometer 58. Ya, sapi baru berhasil dijinakkan di rest area kilometer 57 setelah petugas berjibaku selama 2 jam. Bahkan salah satu sapi terpaksa dilumpuhkan dengan disembelih. Oh, sapi. Nih, tuh. Viral di media sosial, 2 ekor sapi berkeliaran di jalan tol Jakarta Cikampek di kilometer 58. Sapi-sapi ini berada di jalan tol karena kendaraan yang mengangkut hewan tersebut alami kecelakaan. Akibatnya 2 ekor sapi keluar dari kendaraan dan berkeliaran di jalan tol. Polisi harus mengatur lalu lintas agar sapi-sapi tidak tertabrak kendaraan yang melintas. Sejumlah kendaraan harus berhenti karena jalurnya tertutup sapi. Salah satu sapi yang masuk rest area mengejutkan pengunjung yang sedang beristirahat di KM 57. Sapi lari ke arah selokan dan akhirnya berhasil ditangkap setelah terperosok. Agar tidak membahayakan orang lain, petugas terpaksa melumpuhkan dengan menyembelih sapi tersebut di lokasi. Potong nih sapinya. Iya Pak, kalau nggak dipotong itu bisa mati sapinya. Terus karena dia masuk ke gorong-gorong sini kecil Pak. Iya. Itu juga sulit sekali untuk mengangkatnya. Diangkatnya. Sampai 2 jaman Pak itu baru kena keangkat itu. Sementara satu sapi lainnya berhasil diamankan di tengah jalan tol. Sapi tersebut tergeletak dalam keadaan masih hidup lalu dipindahkan ke bahu jalan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Traslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Baik, selamat pagi Brigadir Traslinda. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan.
Ya baik, terima kasih rekan saya Yasmin dan juga Nata di studio. Pemirsa, pada aktivitas pagi di kawasan Kalibata ini sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Namun sudah mulai terlihat adanya peningkatan aktivitas masyarakat di kawasan ini, di mana hal ini terlihat dengan antrian traffic light untuk kendaraan dari arah Kalibata yang akan mengarah ke arah Pasar Minggu maupun yang akan berbelok arah ke Pancoran mengalami antrian sepanjang 100 meter. Selepas antrian traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan seperti yang terlihat juga, ini antrian kendaraan dari arah Pancoran dan juga Perdatam yang akan mengarah ke Pasar Minggu didominasi dengan kendaraan roda 2, di mana cukup panjang antrian di traffic light ini mencapai 200 meter. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada, kemudian ikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Untuk arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan berbelok arah ke arah Kalibata maupun yang akan mengarah ke arah Pancoran saat ini dalam keadaan relatif lancar. Kemudian kami juga menginformasikan Nata dan juga Yasmin berdasarkan data RSMS Korlantas Polri dalam pelaksanaan operasi Zebra di hari ketiga, di mana angka kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan sebanyak 117 kasus laka lantas selama 1 kali 24 jam dengan korban meninggal dunia 8 orang. Kemudian korban luka berat 10 orang, serta korban luka ringan sebanyak 82 orang. Dari data tersebut, 62% didominasi oleh kendaraan roda 2. Hal ini juga perlu menjadi perhatian bagi para pengguna jalan, terutama roda 2. Mengingat catatan Korlantas Polri melalui analisa dan evaluasi selama pelaksanaan operasi Zebra di seluruh Indonesia, tingkat pelanggaran tertinggi ada pada kendaraan roda 2 dengan minimnya penggunaan helm standar SNI. Hal ini juga perlu jadi perhatian. Kemudian penggunaan safety belt bagi kendaraan roda 4 serta kendaraan yang berkendara menggunakan handphone dan juga melawan arus. Ini seluruh Indonesia mengalami hal yang sama pada pelaksanaan operasi Zebra selama 3 hari ini. Untuk itu kami harapkan Anda dapat memperhatikan hal ini. Kemudian kami juga menginformasikan bagi para pengguna jalan, Polda Metro Jaya juga melakukan penilangan berupa etle statis maupun etle mobil dan juga penilangan secara manual. Dan penilangan secara manual ini berlaku untuk pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi terjadi kecelakaan, kemudian pelanggaran balap liar pada malam hari ini berlaku tilang manual. Untuk itu kami harapkan Anda tetap memperhatikan kelengkapan kendaraan, pastikan juga Anda sendiri dalam keadaan sehat, serta tidak lupa untuk membawa surat-surat kendaraan. Tentunya kami harapkan Anda dapat tertib dalam berlalu lintas dengan memperhatikan rambu serta marka dan juga petunjuk dan arahan petugas kami yang berada di lapangan. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 15169 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Yasmin dan Nata kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Teslinda atas laporannya dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.